Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Kami akan memberikan informasi terkait bimbingan karir. Nanti adik-adik bisa bertanya pada kakak-kakak terkait mungkin terkait jurusan yang sekarang tentang guru. Di depan bisa nanti bertanya. Kita akan menjelaskan secara berpoinsi tentang bimbingan karir, tapi nanti untuk mengarah ke lebih mendalam tentang guru. Oke, nanti adik-adik bisa berikan pertanyaan, nanti kakak-kakak bisa menjawab. Oke. Kesempatan ini saya berikan kepada moderator yang mewakili dalam proses presentasi kami. Adik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang adik diberikan bagi kakak Rom. Di sini kami mau membawa materi tentang bimbingan karir, informasi, pengenalan profesi dan wawancara dalam dunia kerja serta wirausaha. Dan di sini sebelum kami mau bahas materi, kami akan memperkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, nama lengkap saya Agnes Marcelia Wulandari Due. Dan perkenalkan nama saya Yudhistira Marsanowero sebagai pemateri. Dan saya Sylvia Kafu. Dan saya Krisna Filatenes. Dan saya Angelina Rasi. Inilah kelompok dari kelompok 3 yang kami akan membahas materi itu. Terima kasih. Dan waktu dan kesempatan saya berikan kepada pembawa materi. Ya baik, selamat siang adik-adik. Iya. Kurang semangat. Selamat siang adik-adik. Oke, terima kasih. Saat ini kakak bersyukur atas pernyataan Tuhan telah memberkati kita dalam ruangan ini untuk mengikuti akan bimbingan klasikal yang dilaksanakan oleh Prodi Bimbingan dan Konseling semester 6. Di sini kami akan membahas dengan judul pengenalan profesi dan wawancara dalam dunia kerja serta wirausaha. Oke, slide yang berikut. Pengenalan profesi adalah proses pemberian informasi kepada individu mengenai berbagai jenis pekerjaan yang ada di masyarakat. Itu menurut WS Bloggen. Pengenalan karir membantu individu memahami dunia kerja serta lebih realistis sehingga dapat menentukan pilihan karir yang sesuai. Oke, pengenalan profesi ada 4 poin. Yang pertama, tujuan pengenalan profesi. Yang kedua, manfaat pengenalan profesi. Yang ketiga, jenis-jenis profesi. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi pemilihan profesi. Oke, ada poin-poin yang akan membahas terkait dengan jenis-jenis profesi. Yang pertama, bidang pendidikan atau yang ada guru, dosen, dan bidang kesehatan ada dokter, perawat, mungkin ada bidan, dan bidang teknik ada insinyur, programmer. Yang berikut bidang ekonomi ada akuntan, wirausaha. Yang berikut bidang sosial ada konselor pekerja sosial. Berikut faktor yang mempengaruhi pemilihan profesi. Yang pertama, minat dan bakat. Yang kedua, lingkungan keluarga. Yang ketiga, pendidikan. Dan yang keempat, kondisi ekonomi. Yang berikut, wawancara dalam dunia kerja dan wirausaha. Wawancara adalah proses komunikasi antara dua pihak untuk memperoleh informasi
yang berikut sikap dan etika dalam proses kita wawancara. Yang keempat, penampilan. Dalam penampilan kita dinilai dalam rapi, terus bersih. Yang berikut penulisan materi. Yang materi yang diajarkan hanya jawab antara mungkin pemilik dari perusahaan atau mungkin dari manajer yang bertanya kepada kita menyelesaikan serta menjawab dengan baik. Oke, yang berikut. Wawancara dalam dunia wirausaha. Dalam dunia wirausaha, wawancara sering digunakan saat mencari investor melalui kerjasama bisnis atau mempromosikan produk. Menurut Peter F. Drucker, keberhasilan seorang wirausaha sangat ditentukan oleh kemampuan komunikasi dan inovasi. Oke, ini contoh-contoh dalam pertanyaan saat berwawancara. Yang pertama, ceritakan tentang diri Anda. Boleh ceritakan mungkin nama lengkap, usia, dan sebagainya. Yang kedua, manfaat pengenalan profesi. Mungkin jurusan kamu guru, latar belakang gurunya mungkin sebagai bimbingan konseling ataupun bahasa dan seterusnya. Yang berikut, mengapa Anda memilih pekerjaan ini? Karena peluang mungkin lebih banyak atau mungkin saya ahli dalam bidang itu. Oke, yang berikut, apa rencana Anda ke depannya? Mungkin rencana saya setelah saya mendapatkan pekerjaan ini, mungkin saya akan mengembangkan potensi yang dimiliki saya. Oke, yang berikut, tips sukses dalam berwawancara. Yang pertama, percaya diri dan tenang. Yang kedua, jujur dalam menjawab. Yang ketiga, menjaga kontak mata. Yang keempat, bersikap sopan. Yang terakhir adalah berpikir positif. Dari sekian materi yang saya sudah jelaskan dan sudah bawakan, ini saya akan memberikan kesimpulan di mana pengenalan profesi merupakan bagian yang sangat penting dalam bimbingan karir yang membantu siswa memahami berbagai jenis pekerjaan serta menentukan pilihan masa depan. Selain itu, kemampuan wawancara sangat diperlukan dalam dunia kerja maupun wirausaha karena menjadi salah satu penentu keberhasilan seseorang. Inilah hasil dari presentasi dari kelompok kami. Sekian, saya akan memberikan kesempatan kepada adik-adik yang mau memberikan pertanyaan, boleh diajukan. Tidak terbatas pertanyaannya berapa, boleh diajukan untuk kami menjawab. Terima kasih. Sebut nama dengan saya dengan Desa. Saya bertanya kepada kakak, bagaimana lanjut cara kelompok Anda untuk berwawancara dalam dunia kerja dan kaitan dalam BK? Untuk berwawancara dalam dunia kerja dan kaitan dalam BK. Terima kasih.
Apakah kami yang sebagai berwawancara ataukah kami sebagai orang yang akan diwawancarai? Karena gini maksudnya, saat kami datang untuk melamar kami sebagai orang wawancara, tapi kalau berwawancara berarti kami yang berwawancara ke perusahaan itu. Ya kan kami yang berwawancara waktu kami seperti apa yang berwawancara atau kami yang diwawancarai? Oke. Jadi yang poin yang paling ini bahwa kami sebagai orang yang akan berwawancara dengan orang lain. Oke, yang pertama mungkin saya akan jawab ya dengan bunyi pertanyaan dari Nona Cornelius Jennifer saya bisa. Kurangnya bisa. Oke. Baik, saya perwakilan dari kelompok 3 untuk menjawab dengan nama Yulis Marsamayero. Dengan pertanyaan yang saya akan menjawab bunyinya, bagaimana cara kelompok Anda berwawancara dalam dunia kerja dan kaitkan dalam bimbingan dan konseling? Jika dalam sebuah sekolah saya menjadi pimpinan atau kepala sekolah, saya akan berwawancara terhadap pelamar dengan membutuhkan contohnya saya membutuhkan guru dengan latar belakang bimbingan dan konseling. Maka yang pertama saya harus melihat bahwa dia S1, latar belakangnya bimbingan dan konseling, dan dia sudah PPG, dan ketiga mungkin dia memiliki dan dia memiliki kompetensi yang seharusnya di bimbingan dan konseling. Apakah bisa terima dari pertanyaan saya? Apakah bisa disangka juga boleh? Atau mungkin salah pertanyaan boleh diberitahukan? Di sini kita belajar bersama-sama. Terima kasih atas kakak Kamisa. Terima kasih. Kita bisa tepuk tangan kakak Nona. Oke, selanjutnya bisa ada yang berpertanyaan? Boleh disebutkan pertanyaannya? Izin Kak, Ya. kan tadi kan ada menjelaskan tentang dia dunia kerja, kan dia ada minta dengan kaitan dengan mereka. Oke, nanti saya jelaskan dulu. Tadi saya bilang seandainya saya sebagai pemimpin atau kepala sekolah, maka saya akan memberikan lowongan kerja, membutuhkan guru dengan latar belakang bimbingan dan konseling. Maka saya akan melihat pertama, dia adalah lulusan S1 berlatar belakang bimbingan dan konseling. Yang kedua, dia sudah termasuk mengikuti PPG. Yang ketiga, mungkin kompetensinya di bidang tersebut. Oke, itulah jawaban saya. Apakah bisa diterima atau kurang ini? Ya, terima kasih. Oke, pertanyaan yang berikut silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya ingin bertanya kepada pembawa materi di slide faktor yang mempengaruhi. Ini faktor yang mempengaruhi. Dan ada juga yang bagaimana pembawa materi berserta teman-temannya mengatasi jika seseorang memilih
namun terhalang kondisi ekonomi. Diulangi pertanyaan. Bagaimana pembawa materi beserta teman-temannya mengatasi jika seseorang memilih profesi sesuai minat dan bakat, namun terhalang kondisi ekonomi. Kalau bisa sertakan dengan contohnya. Suka berbicara sama. Agar mendapatkan nilai yang bagus sehingga meningkatnya prestasi, maka bisa dapat biaya beasiswa. Oke, itu dari jawaban kami. Saya kembalikan untuk Harimono bisa menjawab apakah menerima atau tidak. Ya, sama-sama. Sepertinya kalau ada yang mau bertanya silakan. Ya, kakak Nona bertanya silakan. Sebut nama ya kakak. Saya Maria Julian Kale. Bagaimana seorang guru BK Ini diwawancara Oke, lanjut. apa langkah pertama yang harus kita lakukan kepada orang tersebut? Dengan bunyi pertanyaan, bagaimana seorang guru BK ingin diwawancara, apa langkah pertama yang kita lakukan kepada orang tersebut? Langkah pertama yang harus dilakukan ketika ingin mewawancarai seorang guru adalah memperkenalkan diri dan menyampaikan tujuan wawancara dengan sopan. Sikap sopan sangat penting karena menunjukkan etika dan rasa hormat kepada narasumber. Harapkan juga jawabannya sudah di slide. Mungkin yang pertama kita mencari tahu tentang informasi tentang perusahaan. Yang kedua kita menyiapkan CV dan dokumen penting yang diminta oleh perusahaan. Yang ketiga berlatih menjawab pertanyaan. Yang keempat berpakaian rapi dan sopan. Apakah Nona bisa terima? Oke, terima kasih. Kesimpulan. Di situ kadang nama saya saya bertanya bagaimana asumsi sehingga dari terbukti ini terasumsi bahwa pengenalan profesi merupakan bagian penting dalam diri kami mahasiswa memahami berbagai jenis kerja serta menentukan pilihan masa depan. Oke. Saya bisa ulang pertanyaan. Kenapa kakak berasumsi bahwa bagaimana kakak berasumsi Memakai materi itu sebagai acuan untuk materi kami. Oke, mungkin dari sekian banyak pakar atau sekian banyak materi, kami memilih ini karena dalam mengenal profesi kita harus menguntungkan dengan bimbingan karir sesuai dengan 4 bimbingan tersebut. Maka kami memilih bimbingan karir untuk kita memberikan informasi
profesi, dan juga kita mengapa sehingga kita berasumsi memilih materi ini untuk memperkuat sehingga kami tidak memberikan informasi tidak sesuai dengan apa yang kami sudah baca, tapi kita menjelaskan sesuai dengan materi yang sudah kami persiapkan agar data-datanya valid dan sesuai dengan apa yang kami jelaskan. Itu dari saya. Apakah gimana bisa menerima? Ya, terima kasih. Kami bersyukur dan kami bangga bahwa mungkin kami masih banyak kekurangan sehingga adik-adik memberikan pertanyaan. Terima kasih juga adik-adik yang sudah memberikan pertanyaan untuk melengkapi akan presentasi kami dengan kami membawa materi ini. Ini sekian dari saya.